Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, kembali kita berjumpa dalam RHS, Renungan Harian Sulung. Dan hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan. Tapi sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu dan bersama-sama dengan saya kita masuk di dalam doa. Oke, mari bersama-sama kita satu hati, kita berdoa. Tuhan, ini setiap kami, tolong kami, lawat kami hari ini, biarlah kami bisa merasakan sapaan Tuhan, merasakan Tuhan bicara langsung dengan kami. Tolong kami Tuhan, kami tidak hanya sekedar mendengarkan Tuhan berbicara, tapi kami rindu hidup kami diubahkan, hidup kami terus diproses sama Tuhan lewat sapaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini setiap kami siap mendengar, kami siap diproses sama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, bagaimana jika seandainya saya meminta Bapak Ibu sekalian untuk berhenti berdoa? Saya rasa Bapak Ibu mulai berpikir gitu ya, gimana kalau seandainya saya minta Bapak Ibu stop berdoa, stop ngomong sama Tuhan. Mungkin ada yang mulai mengenyertkan dahi gitu ya, mulai bingung, mulai mikir, oh Jess ini kenapa gitu. Tapi Bapak Ibu, saya melihat beberapa fakta gitu, bahwa seringkali ketika kita berdoa yang terjadi adalah kita kebanyakan ngomong Bapak Ibu. Kita mengeluarkan keluh kesah kita sama Tuhan tanpa kita mendengar. Kadang-kadang kita sekedar ngomong, Tuhan tolong saya mau ini. Tapi jarang kita diam dan memandang Tuhan gitu. Diam dan melihat Tuhan, diam dan mendengar Tuhan itu mau bicara apa sama kita. Beberapa waktu belakangan dalam kelompok pemuritan kami gitu ya, bersama dengan Koonil juga, mulai dibiasakan satu model berdoa sebelum kita masuk dalam pembahasan dalam pemuritan. Kita masuk dalam satu momen yaitu silent, solitude, satu kondisi di mana kita diam dan kita berusaha merasakan hadirat Tuhan, merasakan Tuhan itu ngomong sama kita. Kita angkat satu ayat dan di situ kita diam, Bapak. Karena faktanya doa itu bukan cuma sekedar kita yang ngomong, benar, tapi juga Tuhan ngomong sama kita. Makanya di dalam satu bagian firman Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu dan saya membuka satu bagian firman Tuhan dari Mazmur pasal yang ke-19 ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Mazmur pasal yang ke-19 ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Kalau Bapak Ibu sudah melihat, sudah membuka dan melihat, mari kita membaca bersama-sama. Saya akan baca dari sini, Bapak Ibu bisa membacanya dari rumah. Oke, Mazmur pasal yang ke-19 ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Untuk memimpin biduan Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar. Bapak Ibu, dari sini kita bisa lihat pemazmur ini lagi menyatakan bahwa langit dan semesta, alam semesta ini, langit, cakrawala, mereka menceritakan, menunjukkan kemuliaan Tuhan, kemuliaan Allah, karya Allah. Ini bisa kita rasakan ketika kita diam, Bapak Ibu. Ketika kita diam, kita tenang dan melihat alam semesta ini. Di situ kita akan melihat betapa Allah kita ini luar biasa, betapa Allah kita ini begitu agung. Seorang penulis Kristen, R.C. Sproul, mengatakan manusia tidak pernah benar-benar sadar dan paham betapa kecilnya mereka sampai mereka membandingkan diri dengan keagungan Tuhan. Bapak Ibu, ini satu hal yang penting gitu ya. Kadang karena kita ini kebanyakan ngomong ke Tuhan, saya nggak bilang bahwa ini hal yang salah, tapi ketika kita kebanyakan ngomong tanpa mendengar Tuhan, akhirnya yang terjadi adalah kita jatuhnya terlalu sering dan akhirnya latah soal mengeluh dan meminta gitu Bapak Ibu. Kita lupa bahwa kita punya Allah yang luar biasa, Allah yang agung, Allah yang keren banget, dan harusnya itu membuat kita sadar bahwa saya harusnya semakin bergantung, saya harusnya semakin bersyukur, dan saya semakin percaya. Latahnya beda gitu. Kalau misalnya kita ngeluh, minta terus, jadi satu hal yang
kita merasa Tuhan memang tempat kita meminta dan memohon, benar. Tapi kita harus ingat bahwa Tuhan kita juga adalah Tuhan yang agung, yang menciptakan semesta. Langit menceritakan karya Allah. Kita perlu diam dan melihat sekitar kita, Bapak Ibu. Melihat bagaimana Tuhan sudah melakukan banyak hal sebenarnya dalam hidup kita. Makanya di awal saya katakan, bagaimana kalau misalnya saya minta Bapak Ibu berhenti berdoa, berhenti ngomong sama Tuhan, istilahnya berhenti terlalu banyak ngomong ke Tuhan. Mungkin kita perlu sesekali diam dan melihat dan bahkan merasakan Tuhan ngomong sama kita, gitu ya. Bukan hanya lewat kita baca firman Tuhan, benar Bapak Ibu, tapi dalam doa itu pun kita bisa perlu ada satu waktu kita tenang dan merasakan Tuhan itu ngomong sama kita. Bapak Ibu bisa aja ngambil satu ayat, terus Bapak Ibu tenang, diam aja, tenang aja gitu ya, tanpa ngomong apa-apa gitu ya. Bapak Ibu pikirkan, rasakan ketika ada satu ayat, misalnya ayat yang mengatakan aku mengasihimu gitu. Rasakan dan coba resapi kalimat itu. Itu kalimat yang Tuhan katakan buat kita misalnya. Sehingga Bapak Ibu dalam doa itu kita bisa berkomunikasi. Bukan kita yang ngomong terus, tapi kita juga mendengar Tuhan berbicara sama kita. Makanya kenapa hari ini saya mengajak Bapak Ibu memulai renungan hari ini dengan menanyakan bagaimana kalau kita berhenti berdoa versi kita. Tapi kita mulai mencoba membangun relasi yang deep dengan Tuhan, bukan cuma sekedar kita yang ngomong, tapi kita juga mendengar Tuhan ngomong sama kita. Nah, Bapak Ibu, kiranya perenungan hari ini boleh mengingatkan setiap kita, terus menyadarkan kita bahwa saya boleh mengeluh, saya boleh minta sama Tuhan dalam doa, tapi saya juga perlu ingat, saya perlu memandang dan melihat Tuhan gitu ya, melihat apa yang Tuhan mau katakan di dalam doa saya perlu untuk diam gitu. Ada waktu untuk saya diam sejenak, memandang karya Allah, mengingat kembali apa yang sudah saya alami selama ini. Dari situ biarkan Tuhan berbicara kepada setiap kita. Amin. Kiranya Tuhan menolong setiap kita. Bapak Ibu selama 1 menit 2 menit ke depan, Bapak Ibu bisa solitude, bisa tenang dulu, diam dulu. Bapak Ibu bisa mungkin sambil dengar lagu selama 1 menit ke depan, 2 menit ke depan. Bapak Ibu tenang di depan Tuhan. Kemudian Bapak Ibu bisa berdoa. Ya, setelah kita mendengar Tuhan ngobrol sama kita, kita tutup gitu ya, kita akhiri saat teduh kita. Bapak Ibu bisa mengakhiri di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan boleh menolong setiap kita, Tuhan kasih kita kepekaan, Tuhan berbicara kepada setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Ini setiap kami, Tuhan Yesus yang boleh menolong agar dalam waktu-waktu ke depan ketika kami berdoa, Tuhan ingatkan kami untuk bukan hanya menyuarakan isi hati kami, tapi kasih kami kerinduan untuk mau mendengar isi hati Tuhan, untuk mendengar Tuhan bicara sama kami dalam doa, dalam keheningan, dalam diam. Kami bisa merasakan hadirat Tuhan. Tuhan tolong kami, biarlah kami semakin hari semakin dekat dengan Tuhan.
bukan dekat karena kami terus meminta Tuhan, tapi kami dekat karena kami semakin mengerti apa yang Tuhan mau. Biarlah dalam diam kami, dalam doa kami bisa menemukan Tuhan, menemukan kemuliaan Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan, bantu kami, mampukan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa.